Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adil katalino bacuramit kasaruga basengat kak jubata. Perkenalkan, nama saya Ayu Restiani, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 162 Kabupaten Landak tahun 2022. Saya bekerja di Puskesmas Meranti sebagai perawat ahli pertama. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Marsianus SIP MSI sebagai penguji, Ibu Dr. Ersa Trifitriasari ST MSI sebagai coach, dan Bapak Kamisius Urip SKM sebagai mentor atas bimbingan, saran, dan dukungannya sehingga kegiatan aktualisasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada aktualisasi kali ini, saya mengangkat kasus tentang penyusunan standar operasional prosedur inform konsen pada rekam medis pasien untuk meningkatkan kepatuhan perawat di ruang unit gawat darurat dan ruang rawat inap Puskesmas Meranti. Sebelum melihat kegiatan apa saja yang saya lakukan, mari sejenak kita lihat profil Puskesmas Meranti. Puskesmas Meranti didirikan pada tahun 1993 di pedalaman Kabupaten Landak dengan jarak tempuh dari ibu kota provinsi sepanjang 260 km dan dari ibu kota Kabupaten Ngabang sejauh 97 km. Adapun visi dan misi Puskesmas Meranti, yaitu Puskesmas Meranti yang berdaya saing dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan misi Puskesmas Meranti yang pertama, mengutamakan upaya kesehatan promotif dan preventif. Yang kedua, menyelenggarakan upaya kesehatan ibu dan anak serta peningkatan gizi ibu hamil dan balita. Serta yang ketiga, meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau oleh masyarakat. Di tempat inilah saya akan melakukan kegiatan aktualisasi, tepatnya di ruang unit gawat darurat dan ruang rawat inap Puskesmas Meranti. Adapun kegiatan aktualisasi saya yaitu yang pertama, membuat persiapan pelaksanaan kegiatan rancangan SOP Inform Konsen. Yang kedua, mengesahkan SOP Inform Konsen ke Kepala Puskesmas. Yang ketiga, membuat materi dan media sosialisasi SOP Inform Konsen. Yang keempat, melakukan sosialisasi SOP Inform Konsen. Dan yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP Inform Konsen. Setiap kegiatan aktualisasi ini dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, aktual, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, smart ASN, dan manajemen ASN. Kegiatan pertama, membuat persiapan pelaksanaan kegiatan rancangan SOP Inform Konsen. Pada kegiatan ini terdapat 5 tahapan kegiatan. Yang pertama, membuat janji temu kepada mentor dan ketua Pokja UKP. Yang kedua, saya mencari referensi tentang SOP Inform Konsen. Yang ketiga, membuat rancangan SOP Inform Konsen. Yang keempat, melakukan konsultasi dengan mentor dan ketua Pokja UKP dalam pembuatan rancangan SOP Inform Konsen. Dan yang kelima, melakukan perbaikan sesuai dengan hasil koordinasi dan konsultasi. Ini merupakan rancangan SOP dengan penambahan diagram alur sesuai perbaikan yang disarankan oleh mentor dan ketua Pokja UKP. Kegiatan kedua, tahapan kegiatannya yaitu berkonsultasi dengan kepala puskesmas terkait SOP Inform Konsen. Yang kedua, mengoreksi kembali SOP yang telah diperbaiki bersama kepala puskesmas. Yang ketiga, mencetak SOP Inform Konsen. Yang keempat, menyerahkan SOP Inform Konsen kepada kepala puskesmas untuk disahkan. Yang kelima, mengesahkan SOP Inform Konsen ke kepala puskesmas. Ini merupakan SOP yang sudah ditandatangani oleh kepala puskesmas. Kegiatan 3 terdiri dari yang pertama, saya mencari referensi sesuai dengan aturan. Yang kedua, menyusun materi ke dalam bentuk rancangan satuan acara penyuluhan atau SAP. Yang ketiga, mengkonsultasikan rancangan SAP yang telah dibuat kepada mentor. Yang keempat, melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari mentor. Yang kelima, membuat SAP, SOP Inform Konsen. Dan yang keenam, mencetak SAP dan menjilid SAP. Ini merupakan satuan acara penyuluhan yang telah dibuat
untuk melakukan sosialisasi SOP inform consent. Kegiatan 4. Melakukan sosialisasi SOP inform consent. Konsultasi dengan kepala puskesmas, membuat surat undangan sosialisasi, menyiapkan ruangan sosialisasi, memberikan kuesioner pretest, melakukan sosialisasi SOP inform consent menggunakan media PowerPoint, memberikan kuesioner post-test, dan merekap hasil pretest dan post-test sosialisasi. Kegiatan ini di mana saya membagikan kuesioner pretest dan post-test sosialisasi. Adapun kebijakan yaitu dari SK Kepala Puskesmas Meranti tentang pelayanan klinis dan referensi atau acuan dasar hukum yang kita ambil di sini. Kegiatan 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP inform consent. Tahapan kegiatannya yaitu menempel atau memajang SOP inform consent di papan informasi petugas ruang UGD dan ruang rawat inap. Melakukan monitoring kepada perawat dalam pengisian inform consent pada rekam medis pasien. Melakukan evaluasi hasil monitoring pengisian inform consent pada rekam medis pasien. Merekap hasil monitoring dan evaluasi SOP inform consent dan konsultasi tentang hasil akhir monitoring dan evaluasi SOP inform consent kepada kepala puskesmas. Ini merupakan hasil dari sebelum monitoring evaluasi dan sesudah monitoring evaluasi. Pada saat sebelum monitoring terdapat tingkat kepatuhan perawat sebesar 68,57% dan setelah dilakukan monitoring secara langsung kepada perawat, tingkat kepatuhan perawat terhadap inform consent yaitu 94,44% dengan mengalami kenaikan 25,87%. Sekian video laporan aktualisasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.